Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat serta tim oposisi yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Tania selaku pembicara pertama, Rachel sebagai pembicara kedua, dan Ken sebagai pembicara ketiga. Kami di sini selaku tim afirmatif menyatakan bahwa kami setuju terkait mosi perdebatan hari ini, yaitu pengenaan aturan cukai rokok tidak efektif. Sebelum mulai perdebatan ini, perlu kita mengerti dan sadari arti dari cukai itu sendiri. Menurut UU nomor 39 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Rokok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gulungan tembakau yang dibungkus menggunakan daun nipah atau kertas. Sedangkan efektif memiliki pengertian dapat membawa hasil, berhasil guna. Adapun informasi penting yang perlu kita ketahui juga adalah mengenai fungsi daripada cukai itu sendiri. Fungsi cukai secara umum adalah mengendalikan konsumsi terhadap barang-barang yang punya efek negatif terhadap konsumen dan lingkungan. Rokok merupakan salah satu barang yang hampir tidak terpisahkan dari banyak kalangan masyarakat di Indonesia. Bahkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey Gas tahun 2021 menemukan bahwa rokok sangat berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, di mana rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada kaum prasejahtera, lebih tinggi dari belanja untuk makanan bergizi. Perlu kita ketahui bersama jumlah perokok aktif berdasarkan survei Global Adult Tobacco Survey Gas yang dilakukan pada tahun 2011 hingga 2021 menyatakan dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa aktif sebanyak 8,8 juta orang, di mana pada tahun 2011 sebanyak 60,3 juta orang dan tahun 2021 meningkat menjadi 60,9 juta perokok. Atas data tersebut, apa yang menjadi tujuan utama daripada pengenaan aturan cukai rokok ini tidak berdampak signifikan, karena pada akhirnya tujuan utama dari aturan cukai rokok ini sebenarnya adalah untuk menaikkan pendapatan negara. Tetapi jika pemerintah hanya mementingkan pendapatan negara dalam upaya penaikan cukai rokok ini, secara tidak langsung, pemerintah telah menentang sila kedua Pancasila, di mana pada sila tersebut diyakini bahwa dengan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, telah menyatakan bahwa pemerintah sendiri seharusnya memikirkan seberapa penting kondisi fisik dan psikologis yang diderita oleh para perokok apabila tidak terkontrol dengan baik. Melihat bahwa berbagai kebijakan terkait rokok tetap akan menimbulkan respon yang cukup besar di tengah masyarakat, dari data di atas kami menegaskan kembali bahwa kami setuju akan pengenaan aturan cukai rokok tidak efektif. Atas dasar latar belakang inilah, selaku tim afirmatif memfokuskan pada dua argumen. Yang pertama pada aspek kesehatan masyarakat pada umumnya, dan secara khusus pada para perokok aktif. Serta argumen kedua tentang sistem penggolongan tarif cukai hasil tembakau. Oleh sebab itu kami mengajak para dewan juri untuk bersama berada dalam pemikiran kami. Apakah pengenaan aturan cukai rokok ini efektif? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rahel Fanya Permana dan di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim afirmatif yang akan menyampaikan argumentasi berserta dengan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasi yang disampaikan dari pembicara pertama tim kami. Untuk melengkapi informasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama, kami akan memaparkan tentang komposisi dari rokok itu sendiri. Berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan, terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat dalam rokok yang diketahui bersifat karsinogen, di mana sifat zat karsinogenik ini dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Menurut riset CISDI tahun 2021, konsumsi rokok beri beban biaya kesehatan sebesar 17,9 hingga 27,7 triliun selama setahun dikarenakan penyakit akibat rokok. Walaupun harga cukai rokok ada peningkatan setiap tahunnya, para perokok tetap saja mengkonsumsi rokok dikarenakan kecanduan. Setiap tahun permintaan selalu ada dan orang-orang masih membeli dan mengkonsumsi rokok. Atas dasar tersebut, sangat nyata bahwa pengenaan cukai rokok itu sendiri bisa terbilang tidak efektif. Kami dari tim afirmatif menyetujui hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa, Global Adult Tobacco Survey atau GATS, oleh Kementerian Kesehatan telah dinyatakan bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadinya peningkatan signifikan pada jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021. Berdasarkan survei ekonomi 2020 telah menempatkan rokok sebagai salah satu menu utama dalam daftar pengeluaran masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS telah melaporkan bahwa rokok masih menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia. Kata-kata pengeluaran rokok dan tembakau sebesar Rp76.583 per kapita per bulan pada Maret 2021. Konsumsi rokok tersebut naik 4,3% dari Rp73.442 per kapita per bulan pada Maret 2020. Selain itu, pengeluaran rokok merupakan yang kedua tertinggi di antara kelompok pengeluarannya yang lainnya.
Di satu sisi, apabila kita melihat kembali, apakah dengan adanya kenaikan cukai rokok tidak menjamin bahwa para perokok di luar sana akan berhenti untuk merokok? Hal ini dapat dibuktikan juga berdasarkan hasil studi dari Nutrition and Health Surveillance System tahun 1998 hingga 2000. Secara umum telah menyimpulkan bahwa perilaku merokok dapat memperburuk tingkat kemiskinan dikarenakan pendapatan keluarga yang terbatas, malah diprioritaskan untuk belanja tembakau dan produk tembakau. Di Indonesia, berdasarkan kategori pekerjaan ditemukan bahwa prevalensi perokok aktif yang tertinggi pada kelompok pekerja meliputi petani, nelayan, dan juga buruh sebanyak 50,3%. Pada kelompok pendapatan, kelompok masyarakat prasejahtera dilaporkan bahwa 32,8%, dan pada Riskesdas 2007 melaporkan angka ini naik menjadi 37,3%. Dampak yang ditimbulkan bagi para pencandu rokok itu adalah kondisi kesehatannya sendiri yang terancam. Itu sebabnya tak heran apabila pihak pemerintah menaikkan cukai rokok dengan tujuan agar meminimalisir adanya dampak kondisi kesehatan yang buruk. Namun kenyataannya, berdasarkan fakta yang sudah dipaparkan, pihak pemerintah yang melakukan kenaikan terhadap cukai rokok pun tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap para perokok di luar sana. Tujuan utama pemerintah mengenakan aturan cukai rokok tersebut tidak sepenuhnya menuju ke arah kondisi kesehatan yang dialami masyarakat perokok saat ini, melainkan lebih bertujuan untuk menaikkan pendapatan negara Indonesia yang telah dibuktikan bahwa rokok itu sendiri menjadi pengeluaran belanja terbesar yang kedua pada masyarakat prasejahtera, lebih tinggi dari belanja untuk makanan bergizi. Apabila pihak pemerintah hanya mementingkan kebutuhan dan juga pendapatan negara dengan upaya melakukan pengenaan peraturan pada cukai rokok ini, tentu hal ini dikatakan tidak efektif. Mengonsumsi rokok juga berpengaruh pada penurunan kognitif pada manusia yang dikaitkan dengan penurunan lebih cepat pada memori verbal dan kemampuan visual. Adanya korelasi antara merokok dengan situasi yang berulang-ulang menjadi penyebab perokok sulit untuk berhenti merokok. Hal ini dibuktikan dengan penelitian perilaku yang dilakukan di Inggris Raya. Adanya efek penurunan kognitif yang lebih besar terjadi pada pengguna rokok yang mengonsumsi rokok lebih dari 20 rokok per hari. Penurunan kognitif dikaitkan dengan umur dan status pendidikan pada dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok perokok dan tidak perokok. Artinya, terbukti ada hubungan yang kuat antara kebiasaan terus merokok dan juga penurunan kognitif seiring bertambahnya usia manusia. Dari segi kesehatan, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa merokok dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang bisa membahayakan bagi kesehatan perokok itu sendiri, maupun orang-orang di sekitarnya. Menurut Masum, psikolog kesehatan mengatakan bahwa dari psikologisnya, akibat menghisap rokok juga akan menimbulkan perilaku yang spesifik, yaitu dapat bersifat impulsif, ekstrovert, suka mengambil resiko, banyak gerak, dan nervous. Argumen selanjutnya beserta konklusi dan solusi akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ken selaku pembicara ketiga dari tim afirmatif akan mengulas kembali jalannya debat ini dan menyampaikan solusi dari mosi perdebatan kali ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, yang telah membahas tentang pengertian cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Salah satu contohnya adalah rokok. Rokok di negara Indonesia adalah hal yang tidak asing. Menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia, banyak penduduk yang di atas umur 15 tahun di Indonesia sebanyak 30% sudah merokok. Posisi kami sebagai tim afirmatif didukung pula oleh Profesor Chandra Fajriananda, seorang analis kesehatan yang mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga saat ini. Sesuai data terkait, tampaknya cukai rokok di negara Indonesia belum terlalu efektif, dikarenakan indikator prevalensi perokok aktif usia di atas 15 tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selama hampir 15 tahun, hal ini menjadi indikasi bahwa kebijakan kenaikan cukai untuk menekan prevalensi berokok kurang efektif, dikarenakan harga rokok yang masih terjangkau oleh perokok aktif usia remaja. Hal senada dikatakan oleh Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia, menilai struktur cukai di Indonesia yang terdiri dari tidak efektif. Menurutnya, sistem penggolongan industri rokok menyebabkan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan jumlah produksi menjadi peluang bagi perusahaan rokok untuk bermanuver untuk melakukan penghindaran pajak.
Bahkan besaran tarif cukai yang ditentukan lewat ambang batas produksi juga menyebabkan adanya selisih tarif yang lebar antar golongan sehingga harga rokok di pasaran pun menjadi bervariasi. Hal ini justru dapat membuka celah dan peluang timbulnya peredaran rokok ilegal. Apabila kita bandingkan dengan Australia, pemerintahan Australia mengambil kebijakan menaikkan cukai rokok yang cukup besar. 12,5% naiknya harga cukai tersebut membuat harga sebungkus rokok berisikan 20 batang akan naik menjadi 40 dolar Australia atau jika dirupiahkan setara dengan 432.107 rupiah per bungkusnya. Hal ini tentu akan membuat perokok aktif berpikir ulang untuk membelanjakan uangnya untuk membeli rokoknya. Anggota parlemen dari negara bagian New South Wales, Michael Johnson, menilai harga rokok itu menjadi harga yang termahal di dunia. Hal tersebut dilakukan bukan karena tanpa sebab, karena rokok di negaranya menjadi penyebab penyakit utama kanker paru. Dan menurut Kemenkes.go.id, Indonesia mengalami hal yang sangat serius, di mana orang terpapar asap rokok terdapat kecenderungan peningkatan prevalensi merokok pada kelompok anak-anak dan remaja. Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi merokok penduduk usia 18 tahun dari 7,2% menjadi 9,1%. Kajian Badan Litbangkes tahun 2015 menunjukkan Indonesia menyumbang lebih dari 230.000 kematian akibat konsumsi produk tembakau setiap tahunnya. Globokan 2018 menyatakan dari tahun kematian kanker di Indonesia, kanker paru menempati urutan pertama penyebab kematian, yaitu sebesar 12,6% berdasarkan data Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. 87% kanker paru berhubungan dengan merokok. Oleh karena itu, kami sebagai tim afirmatif memiliki solusi, yaitu pertama, menaikkan cukai rokok dengan ketentuan ambang batas yang tinggi. Semoga diharapkan dengan tingginya harga rokok, pembelian rokok akan berkurang, serta menghindari perbedaan harga rokok di seluruh wilayah Indonesia. Solusi yang kedua, dihapusnya sistem struktur cukai di Indonesia. Sebaiknya bagi industri rokok besar dan industri UKM memiliki kesederajatan yang sama, serta pembayaran pajak yang sama yang dapat meminimalisir adanya rokok ilegal, serta mengoptimalkan pendapatan negara. Dengan demikian, hal tersebut sekaligus dapat menjadi solusi kesehatan terutama penyakit paru serta kecanduan terhadap rokok di Indonesia. Demikian argumen dari kami selaku pembicara ketiga. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim afirmatif, Dewan Juri Terhormat, rekan-rekan tim oposisi yang kami banggakan, telah sampailah kita di akhir perdebatan ini. Kami menekankan kembali bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu pengenaan aturan cukai rokok tidak efektif, dikarenakan berbagai alasan dan bukti yang ada dan yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan tim afirmatif. Kami tegaskan kembali alasan kami setuju bahwa aturan cukai rokok tidak efektif, karena apabila kita melihat kembali berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan tim afirmatif, bahwa sebenarnya dengan adanya kenaikan cukai rokok tidak menjamin bahwa para perokok di luar sana akan berhenti untuk merokok. Pihak pemerintah yang melakukan pengenaan aturan cukai rokok pun tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap para perokok di luar sana. Bahkan masih banyak masyarakat yang tetap membeli rokok walaupun cukai rokok bahkan telah dinaikkan. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi.